Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat dimana saja Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan hari ini. Sebagaimana yang sudah saya janjikan pada tempo hari, yaitu bahwa kita pada hari ini akan membahas tentang masalah zakat tanaman produktif. Maksud dari tanaman produktif ini contohnya misalkan adalah tanaman karet, terus kemudian ada tanaman sawit atau yang semacamnya, termasuk juga tebu dan lain sebagainya. Dalam fikih termasuk kelompok zakat apa dari berbagai tanaman tersebut. Para pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada, dalam fikih itu sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya khusus untuk masalah tanaman itu yang mansus di dalam fikih itu hanya ada dua kategori. Yang pertama itu masuk kelompok zakat zuru. Zakat zuru ini kalau di dalam kitab Fathul Qarib atau dalam kitab Takrib itu di sana disebutkan wa amma zuru'u fatajibu fiha zakah bi salasati syara'id ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun wa ayyakuna qutan mudakhiron wa ayyakuna nisaban. Bahwasanya yang dimaksud dengan zuru atau zakat zuru itu adalah zakat yang wajib disampaikan dengan ciri-ciri tanaman, dengan ciri-ciri tanaman itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun. Pertama adalah tanamannya ditanam oleh anak Adam, jadi bukan tumbuh sendiri tapi harus ditanam. Yang kedua wa ayyakuna qutan mudakhiran, yaitu kalau yang kedua adalah dari kelompok jenis makanan pokok dan bisa disimpan. Di makanan pokok, kalau sudah disebut sebagai makanan pokok berarti ada menyampingkan dengan makanan yang sifatnya tidak pokok. Jadi makanan yang sifatnya tidak pokok. Terus kemudian yang ketiga wa ayyakuna nisaban. Yang ketiga adalah masuk nisab. Jadi hanya 3 itu syaratnya untuk zakat zuru. Terus kemudian yang kelompok yang kedua dari kelompok tanaman itu ada zakat simar, yaitu zakat simar. Kalau dalam matan takrib di sana disebutkan wa amma simaru fatajibu zakah syai'aini. Untuk buah-buahan yang wajib zakat itu hanya ada 2 perkara. Minha samarun nakhli. Yang pertama adalah buahnya kurma. Nomor 2 wa samarul kalmi, dan buahnya anggur. Wa syaraitu wujubi zakati fiha arba'atu asya. Syarat wajibnya zakat dalam buah-buahan ini mencakup 4 perkara. Yang pertama al-Islam wal hurriyah wal milkutam wan nisabu, yaitu pertama adalah Islam, terus kemudian merdeka, milik sempurna, dan nisab. Jadi jika kita melihat dari 2 model ini tadi, dari 2 model zakat yang mansus yang ada di dalam kitab fikih atau yang tertuang dalam kitab fikih, memang kelompoknya hanya ada 2 saja. Untuk yang kelompok pertama yang zakat zuru masuk kelompok biji-bijian sebagaimana sudah kita sampaikan, padi, gandum, dan jenisnya, kacang-kacangan dan sejenisnya, jagung termasuk dalamnya. Terus kemudian untuk yang kelompok buah-buahan ini hanya ada 2. Jadi mansusnya itu cuma ada 2, kurma sama anggur. Lantas bagaimana dengan tanaman yang lain? Sebenarnya memang ada dalam kitab Kifayatul Akhyar itu di sana disebutkan bahwasanya memang ada peluang untuk mengkiaskan
tanaman-tanaman lain seperti sawit, terus kemudian karet, kemudian teh, tebu dan lain sebagainya dikiaskan dengan zakatul thimar. Kalau memang ada. Jadi keberadaannya itu disebabkan karena adanya hikmah yang mana hikmah ini munculnya adalah bahwasannya awal dari jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya khusus tanaman biji-bijian dan merupakan makanan pokok. Sementara untuk kurma dan anggur itu masuk kelompok buah. Masuk kelompok buah. Kenapa kok dimasukkan dalam kelompok zakat? Disebabkan karena unsur kurma dan anggur ini menjadi makanan pokok. Itu yang pertama. Dan yang kedua disebabkan karena adanya hadis yang menjelaskan secara mansus bahwasannya diperintah untuk melakukan menakar kurma, terus kemudian menakar anggur yang kemudian dikeluarkan untuk zakatnya. Dalam hadisnya memang ada semacam itu. Jadi ada dua ilat di sini. Jadi yang pertama itu karena unsur makanan pokoknya, yang kedua karena adanya hadis yang menjelaskan soal itu, sehingga kemudian diketahui jumlah nisabnya. Dengan demikian diketahui jumlah nisabnya. Yang repot itu adalah kalau dari jenis tanaman seperti kayak teh, terus kemudian seperti juga kayak karet, seperti juga kayak sawit. Nisabnya mau distandarkan dengan nisab apa? Apakah dengan ditakar? Itu nggak mungkin. Nah, karena tidak mungkin untuk ditakar, makanya kemudian untuk zakat perkebunan termasuk dalamnya adalah termasuk teh, karet dan sebagainya tadi itu tidak dikelompokkan sebagai kelompok zakatul thimar. Yang memungkinkan untuk dikelompokkan sebagai zakatul thimar itu yang memungkinkan adalah kopi. Itu kopi. Nah, kenapa kopi termasuk yang memungkinkan untuk dikelompokkan sebagai zakatul thimar? Disebabkan karena kopi itu masuk kelompok biji-bijian. Cuma tidak masuk makanan pokok, ya itu tadi. Tapi ada peluang ke sana. Tapi peluangnya ini berangkat dari hikmah istilahnya. Jadi berangkat dari hikmah bahwasannya buah anggur dan buah kurma itu dia dimasukkan dalam kelompok zakat meskipun sifatnya itu bukan istilahnya bukan doruri, istilahnya bukan primer, bukan makanan pokok primer, tapi ada hikmah lain, yaitu dia diambil sebagai lauk pauk, istilahnya lauk pauknya makanan orang sana atau makanan orang Arab, katakanlah gitu. Jadi kalau di dalam kitab fikih itu disebutkan sebagai tanah uman wa ta'adduman, nah itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Nah, dikiaskan ke arah sana, kopi itu dikiaskan ke arah sana. Nah, kalau misalkan kopi kok dikiaskan ke arah sana, berarti memungkinkan adanya nisab. Tapi ini tidak bersifat muktabar. Jadi tidak bersifat muktabar karena ini hanya sebuah kias saja. Nah, untuk itu berarti dikembalikan kepada, kalau tidak ada kias muktabar berarti ya dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu bahwasannya untuk untuk buah-buahan yang sifatnya hanya untuk dijual, jadi yang sifatnya untuk diniagakan saja, maka zakatnya ya masuk zakat niaga, zakat tijaroh, sehingga nisabnya juga distandarkan dengan nisab emas. Karet, terus kemudian kayak sawit, karena tidak mungkin ditakar, sehingga kemudian ya pakai zakatnya zakat tijaroh. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.